selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Swastiastu, Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya semuanya? Semuanya sehat? Sehat, Ibu. Ya, Ibu harap semuanya sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Ibu. Ya, Hera, silahkan dipimpin doanya ya, Hera. Baiklah, teman-teman dan Ibu, sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Baik adik-adik, sekarang Ibu cek hadiran kalian Berdoa ya pada dengan akhir. menyebutkan nama kalian satu persatu. Terima kasih, Hera. Yang pertama, Komang Sri Hermaliani, Hadir, Ibu. Novita Nur Afni, Hadir, Ibu. Hera Wirawan. Ibu, Hadir. Nah, ternyata semuanya sudah hadir ya, tidak ada yang absen dari pertemuan ini. Nah, sebelumnya untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita atau rasa cinta tanah air, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama. Ibu akan share screen dan kalian ikuti ya. Apakah semuanya sudah hafal kan ya lagu Garuda Pancasila? Sudah, Ibu. baik. Ya sudah hafal. Baik, Ibu akan share screen. Patriot proklamasi sedia Pancasila bersatu negara rakyat ada bersama berbagai bangsa ayo maju maju ayo maju maju ayo maju maju. Nah, semuanya sudah mengikuti lagu Garuda Pancasila dengan seksama. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajarannya. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Belajar tentang nilai, Ibu. Ya, betul sekali Novita. Kemarin kita sudah belajar tentang nilai. Nah, sekarang Ibu akan menyajikan sebuah gambar. Nanti kalian perhatikan gambarnya ya. Sekarang coba kalian amati gambar tersebut. Kalian deskripsikan atau bisa melihat situasi apa yang terjadi di gambar tersebut. Nah, coba perhatikan dulu ya. Nanti kalau kalian sudah tahu jawabannya, bisa langsung dijawab. Saya tahu, Bu. Iya, Novita, silahkan. Itu gambar berbagai macam kebudayaan. Seperti yang di depan itu budaya tari tradisional dari masing-masing daerah. Kemudian ada pakaian adat dari masing-masing daerah. Kemudian ada juga rumah adat yang di belakang itu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Novita atas jawabannya. Nah, kata Novita tadi bahwa gambar tersebut ada tarian, kebudayaan, dan juga ada rumah daerah di belakangnya. Nah, benar yang dikatakan Novita bahwa di sana ada komponen tersebut. Nah, adakah yang ingin menjawab lagi atau menambahkan dari pendapat Novita? Izin menambahkan, Ibu. Silahkan Sri. Jadi berdasarkan pengamatan saya, di sana kan ada banyak orang yang menggunakan pakaian yang berbeda-beda. Terus di belakangnya ada rumah yang juga berbeda-beda, Ibu. Terima kasih. Kata Sri di sana ada kata berbeda-beda. Nah, semakin mendekat nih. Coba sekarang kalian telaah lagi. Apa sih sebenarnya? Sedikit lagi nih sudah mengena. Ayo, ada yang bisa menjawab lagi? Izin, Ibu. Ya, Hera, silahkan. Menurut saya, yang terlihat pada gambar itu merupakan bentuk dari keragaman yang ada di Indonesia, Ibu. Wah,
Hera bilang keberagaman. Nah, betul sekali yang dikatakan oleh Hera bahwa kita itu akan belajar mengenai keberagaman. Keberagaman yang ada di Indonesia. Terima kasih jawabannya atas jawaban dari kalian. Sekarang kita mengetahui bahwa kita akan belajar tentang keberagaman. Nah, untuk itu tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengidentifikasi manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menerapkan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam sehari-hari. Nah, untuk itu sekarang Ibu mempunyai sebuah cerita komik. Sekarang kalian bisa simak ya cerita komik yang akan Ibu bagikan. Coba baca apa judul komiknya. Gotong royong meringankan segalanya. Ya, gotong royong meringankan segalanya. Nah, sekarang Ibu ingin kita membaca sama-sama ya isi komik ini. Tapi dalam komik ini terdapat beberapa karakter. Nah, untuk itu kita akan bagi karakternya ya. Masing-masing akan membawakan dialognya. Nanti kita bergantian. Sudah mengerti maksud Ibu? Sudah, Ibu. Mengerti, Ibu. Ya, terima kasih atas konfirmasinya. Sini ada 4 karakter utama dalam cerita pada komik ini. Nah, yang pertama ada Kade. Yang kedua ada Giovanni. Yang ketiga ada Bejo. Dan yang keempat ada Valentina. Nah, siapa yang ingin jadi Kade? Saya Ibu. Ya, Hera jadi Kade. Giovanni siapa? Ibu. Bejo? Saya, Ibu. Ya, Ibu yang terakhir ya menjadi Valentina. Nah, Ibu selain jadi Valentina, Ibu akan membacakan situasi dan beberapa tokoh pendukung lainnya. Nah, Ibu akan membacakan bagaimana petunjuk dalam membaca komik ini. Nah, yang pertama, nomor di dalam tanda merah itu menunjukkan urutan dialog. Yang kedua, perhatikan nomor urutan dialog, kemudian bacalah dari nomor terkecil. Dan yang ketiga, bacalah dengan seksama. Sudah mengerti? Sudah, Ibu. Nah, langsung saja ya ke ceritanya. Di suatu desa, tepatnya di Desa Panji Buleleng, ada 4 orang sahabat yang sudah berteman sejak kecil. Namun, keempat anak ini memiliki suku, agama, ras, dan budaya. Meskipun begitu, mereka hidup rukun dan damai. Sejak kecil, mereka selalu bermain bersama dan membantu satu sama lain. Kade, seorang anak yang berasal dari Bali yang beragama Hindu. Nah, Giovanni, seorang anak yang berasal dari keturunan Tionghoa yang beragama Buddha. Dan Bejo, seorang anak yang berasal dari suku Jawa yang beragama Islam. Dan yang terakhir, Valentina, seorang anak yang berasal dari suku Batak yang beragama Kristen. Pada suatu hari, hujan deras mengguyur Buleleng selama 4 hari berturut-turut, terutama di wilayah perkampungan rumah Bejo. Bagaimana ini kita tidak bisa menunaikan ibadah sholat di masjid? Masjid kita kan masih longsor dan tergenang air. Iya, kok tumben ya hujannya lama sekali? Jika terjadi, tentu bisa mengakibatkan berbagai macam kerusakan, bahkan bencana yang berbahaya. Masjid di dekat rumah Bejo pun ikut kebanjiran dan terjadi tanah longsor di beberapa daerah sehingga menimbulkan berbagai kerusakan. Akibatnya banyak warga sekitar yang beragama Islam tidak dapat melaksanakan sholat di masjid termasuk keluarga Bejo. Pada hari ke-7, hujan mulai berhenti.
Kemudian, warga sekitar memanfaatkan cuaca yang cerah untuk pergi ke masjid berbondong-bondong membersihkan masjid. Ayo, kita bergotong royong membersihkan masjid. Semoga setelah ini kita bisa beribadah bersama lagi. Siap, Pak. Saya akan memperbaiki jendela dan pintu yang rusak. Kami juga siap membersihkan lumpur yang merendam masjid ini, Pak. Syukurlah kalau semuanya bersedia. Ayo, kita mulai bekerja. Saya akan koordinasikan dengan warga lainnya. Kami akan menyapu dan mengepel lantai di masjid, Pak. Kalau begitu, kami, ibu-ibu, akan menyiapkan konsumsi. Saat bermain dengan Kadek, Valentina, dan Giovanni, pun Bejo tetap murung. Melihat perubahan sikap Bejo, teman-temannya menjadi khawatir. Bejo, kamu kenapa murung? Iya, tidak seperti biasanya, kamu tidak cemberut seperti ini. Kita sudah nanti loh. Jika memang kamu ada masalah, sini ceritakan pada kami. Jadi begini teman-teman, gara-gara hujan turun terus-menerus, masjid di dekat rumahku tergenang banjir. Banyak bangunan dan peralatan yang rusak, sehingga masjid tidak bisa lagi digunakan. Kami, warga kampung, tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah. Oh, ternyata begitu. Iya, jadinya masjid dipakai dengan terpaksa. Masjid itu dibiarkan sampai uangnya cukup dulu untuk membiayai perbaikan. Ya sudah teman-teman, aku mau pamit pulang dulu ya. Aku masih mau membantu membersihkan masjid. Kasian ya Bejo, dia terlihat sangat sedih. Apa yang bisa kita bantu untuk meringankan kesedihannya ya? Teman-teman, aku punya ide nih. Besok kan hari Minggu, waktunya aku ibadah di gereja. Nah, aku akan meminta teman-temanku untuk membantu perbaikan masjid itu. Aku adalah seorang pendeta. Aku akan meminta tolong padanya untuk menginformasikan hal ini kepada perkumpulan Manindu supaya banyak yang mau membantu. Iya sih, kamu benar juga. Lusa aku juga ada kebaktian di wihara. Aku juga akan meminta bantuan pada mereka nanti. Kadek, Valentina, dan Giovanni sama-sama bergerak menggalang bantuan dana dan tenaga untuk perbaikan masjid di dekat rumah Bejo. Tanpa disangka, banyak sekali umat Nisrani, Hindu, dan Buddha yang prihatin dan menyalurkan bantuan. Ada yang berupa bantuan dana, ada juga yang siap membantu dana dan tenaga. Bahkan dana yang dikumpulkan sudah melebihi jumlah yang dibutuhkan. Banyak tenaga yang ikut bahu-membahu memperbaiki bangunan masjid. Mereka semua berasal dari suku, agama, ras, dan budaya yang berbeda-beda. Dengan banyaknya dana serta tenaga yang membantu perbaikan masjid berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan. Masjid dekat rumah Bejo pun kembali berdiri menjadi bangunan yang bagus. Teman-teman, terima kasih ya. Berkat bantuan kalian semua, sekarang kami bisa beribadah lagi di masjid. Masjid kami sudah menjadi bangunan yang sangat layak. Sudah seharusnya sebagai sesama manusia kita saling membantu. Bejo, kami senang sekali dapat membantu. Kalau wiharaku tertimpa musibah yang sama, aku juga sangat sedih. Karena itu, aku tidak ingin melihat kaum muslim sedih. Mewakili umat muslim di kampungku, mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan teman-teman semua. Ya sudah, karena Bejo sudah tidak sedih lagi, yuk kita bermain kembali. Nah, anak-anak, sampai di sini ternyata ceritanya. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah membaca cerita tersebut? Seru sekali, Bu. Kalau Kata saya, Hemas, ya
Novita? Kalau saya awalnya merasa sedih Ibu karena umat Muslim dari Bejo dan sekampungnya itu tidak bisa melakukan sholat di masjid. Kemudian, tapi setelah teman-temannya membantu, jadinya sekarang senang. Wah, Novita terbawa suasana ya dengan ceritanya. Katanya Bejo pertamanya sedih gara-gara masjidnya kena banjir. Kemudian akhirnya dia senang oleh teman-temannya. Mencoba Sri, bagaimana perasaan Sri setelah membaca ini? Jadi perasaan saya itu merasa termotivasi Bu, karena dari mereka itu tetap saling tolong menolong Bu. Yang satu kesusahan, yang lain saling bantu Bu, seperti itu. Wah, kata Sri dia termotivasi. Nah, artinya Sri tergugah untuk melakukan hal yang sama. Nah, terima kasih atas pendapatnya anak-anak ibu yang cantik dan ganteng. Nah, sekarang ibu memiliki LKPD atau tugas. Apakah kalian masih semangat? Kelihatannya semangatnya itu senyumnya dikit. Nah, sekarang bagaimana kalau kita biar lebih semangat, kita tepuk semangat ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semuanya sudah bisa ya. Bagaimana perasaannya? Sudah gembira lagi? Sudah ceria? Sudah Ibu. Sekarang nih di lembar ini ada pertanyaan, ada 4 pertanyaan. Ibu minta kalian jawab pertanyaan ini dalam buku tulis kalian. Ibu akan beri waktu selama 20 menit untuk mengerjakannya. Ibu tunggu selama 20 menit. Oke anak-anak, apakah sudah selesai? Ibu. Sudah Ibu. Nah Ibu, Nah, soal yang pertama, siapa yang mau menjawab soal pertama? Ya, Hera mengangkat tangan. Oke, Hera, silakan dijawab. Kita belajar tentang gotong royong di tengah keragaman keagamaan yang ada di Indonesia itu. Hera, kita itu belajar tentang gotong royong di tengah-tengah keberagaman Indonesia. Ya, benar dikatakan oleh Hera. Semuanya sama jawabannya? Sama Ibu. nama Ibu. Tara, nilai-nilai apa yang dapat dipetik dalam cerita ini? Nah, siapa yang menjawab? Nomor 2? Ya, Novita. Ya Ibu, jadi nilai-nilai yang bisa kita petik dalam cerita ini adalah nilai religius dan nilai moral. Di mana nilai religiusnya itu tadi dari masing-masing tokoh itu rajin beribadah. Kemudian untuk nilai moralnya itu dia mau membantu teman yang kesusahan. Ya, terima kasih Novita atas jawabannya. Benar sekali bahwa nilai yang terkandung itu nilai religius dan nilai moral. Kita lanjut ke soal nomor 3. Masalah apa yang dialami tokoh dalam cerita ini? Siapa ingin menjawab? Ibu. Ya, Sri, silahkan Sri. Masalah apa yang dialami oleh tokoh dalam cerita? Dalam cerita itu tokoh Bejo karena dia beragama Muslim, musolanya terkena bencana alam yaitu banjir. Oleh karena itu Bejo tidak bisa menunaikan ibadahnya Bu. Dan teman-temannya yang beragama lain membantu dengan cara membersihkan bersama-sama Bu. Nah, kata Sri tadi bahwa masalah yang dialami itu Bejo bencana sehingga masjidnya itu rusak. Nah, kemudian kita beralih lagi nih ke soal nomor 4. Norma apa yang terkandung dalam cerita? Itu yang pertama norma agama dan yang kedua norma kesusilaan. Nah, norma agama dikarenakan ada 4 tokoh yang saling sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, tempat ibadahnya masing-masing, dan untuk norma kesusilaannya itu Pas atasnya
terdapat yaitu norma agama dan norma kesusilaan. Yang lainnya jawabannya sama atau berbeda? Sama, Ibu. Sama Ibu. Nah, ternyata semuanya sama ya. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut. Di pesan moral yang terkandung pada cerita yang telah kita baca bersama itu bahwa toleransi dan kerukunan harus dikedepankan. Kita harus menolongnya. Ketika mereka terjatuh, kita harus siap membangunkannya. Toleransi berkehidupan, hidup berdampingan antar sesama. Rukun, gotong royong, saling membantu. Toleransi beragama, menghargai tanpa mencampur adukan ajaran agama A dengan ajaran agama B atau ajaran agama yang satu dengan ajaran agama yang lainnya perkara ibadah. Hasil tertinggi dari pendidikan adalah toleransi. Karena semakin seorang paham perbedaan, kita akan di dalam cerita ini mengajarkan kita untuk bertoleransi ya adik-adik, anak-anak ibu. Nah adik-adik, ternyata sudah sampai sekian nih pembelajaran kita kali ini. Kita sekarang bersama-sama merangkum dan menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Kita belajar tentang apa? Cerita tersebut menceritakan tentang apa? Tentang gotong royong, Ibu, di tengah keragaman. Ya, gotong royong di tengah-tengah keberagaman. Jadi kita walaupun saling beraneka ragam, berbeda agama, suku, ras, dan budaya, tapi kita harus saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, tanpa harus membeda-bedakan satu sama yang lainnya. Karena kita juga adalah makhluk sosial. Kita sudah di penghujung kegiatan pelajaran ini. Sekarang akan memberikan LKPD ya untuk melatih sebagaimana kemampuan kalian. Nanti Ibu akan kirimkan ke grup WhatsApp. Jadi di sana sudah tertera petunjuknya. Jika ada kesulitan kalian bisa bertanya di grup WhatsApp. Ya, sudah mengerti ya. Ya, baik anak-anak. Ternyata ada kalanya kita juga mengakhiri dengan doa. Siapa yang ingin memimpin doa untuk mengakhiri? Nah, Hera yang memimpin. Baik Hera. Baik Ibu dan teman-teman, karena di awal dengan doa, mari teman-teman kita dengan doa. Lalu percayakan agama masing-masing, berdoa dipersilahkan. Doa dapat diakhiri. Terima kasih Hera sudah memimpin doa. Nah, akhir kata Ibu terima dan tutup dengan para mesanti. Om Santi. Jaga kesehatan ya semuanya. Sampai jumpa, sampai bertemu. Bye bye. Terima kasih, Bu.